Bismillahirrahmanirrahim. Ini video yang ketiga. Saya mendengar diberitahu oleh orang, katanya ada leluhur si fulan bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Ini perlu saya komentari sedikit aja lah. Kalau Rasulullah saja Isra-nya, Mi'rajnya dari Mekah Isra ke Palestina itu seumur-umur hanya satu kali, ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan itu aikit atun minal laili, sebagian sedikit dari waktu malam. Aikit atun minal lail, minal Masjidil Haram, itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian di Palestina sana Rasulullah ditimbali Gusti Allah untuk mi'raj ke langit, nandur langit. Itu hanya sekali dan itu wahyu. Asra bi, itu asra itu dua kali, jadi isim fi'il madhi ta'diyah itu dua kali dengan hamzah dan dengan huruf bi. Jadi Rasulullah itu ada yang mengisrakan, yaitu Allah asra bi abdihi. Subhanalladzi maha suci sapa ya zat alladzi kang asra kang nglakokke. Dadi nglakokake iku ta'diyah mutaati bil hamzah, mutaati bil huruf jar. Jadi Kanjeng Nabi itu diisrakan, diberangkatkan sebagai abdi. Itu ditolong dipahami. Terus ada yang namanya disebut faqih muqaddam. Itu disebutkan Isra-nya itu 70 kali dalam sehari. Ya Allah Gusti, itu cerita fabel, cerita fabel yang diceritakan pada anak kecil menjelang tidur dinina boboken. Masa iki satu orang Isra dalam sehari 70 kali. Sehari semalam itu 24 jam. Nah itu 7 kali. Berarti setiap jam itu 4 kali. Terus lah andai kata mereka ke sana Isra atau Mi'raj itu lurus. Di sana ngapain? Mosok ke sana hanya rokok-rokok. Di sana juga enggak ada orang jualan rokok. Itu cerita yang kata mantan duta besar Abu Jibril Al-Ghadabrusi itu memang sebutan guyonena itu Al-Ghadabrusi. Al-Ghadabrusi kayak begitu kok mbok gateke. Jadi itu sudah cerita yang luar biasa bohong, yang luar biasa mendoktrin. Nah begitu Kustan mbok lek web kaum pribumi, Masya Allah, wong Jawa, wong NU, tolong sadarlah, bahwa kalian ini sedang dicekoki, didongengi. Kantil nyolong timun itu loh, Masya Allah, lebih bagi situ, gak mengandung akidah, gak ngerusak akidah. Kalau orang Muhammadiyah Jawa tapi Muhammadiyah enggak laku. Mereka itu enggak laku di Muhammadiyah. Lakunya itu di NU dan NU bagian Jawa. Gitu. Mereka orang yang enggak syukur, enggak bisa bersyukur. Mereka dihormati NU, dibesarkan NU, dihancurkan oleh kiai NU kepada santrinya untuk hormat kepada mereka, tapi mereka malah menginjak-injak. Ya Allah Gusti, betapa kufurnya mereka. Kufur sekali. Itu air susu dibalas dengan air toba. Air susu dibalas dengan air toba. Kita memuliakan mereka. Imigran Yaman itu didoktrinkan oleh Kristen
Senuh Horgron Belanda bahwa iki cucu Nabi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan, untuk membelani perlawanan kiai pribumi. Apa sih wong Islam iku ya wong Islam, al-Islamu mahjubun bil muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi maka tidak ada yang meninggihi. Islam itu akan hancur dengan orang-orang Islam dalam Islam itu sendiri. Maka didatangkanlah nama tokoh dari kalangan mereka, dari imigran Yaman. Kemudian imigran Yaman itu dijadikan mufti di negeri kita, di Batavia pada waktu itu. Kemudian beri fatwa bahwa melawan penjajah itu dianggap bughod. Padahal secara fikih yang namanya bughod itu kelompok bersenjata yang melawan pemerintahan yang sah. Yaitu coba lihat di sistem ketatanegaraan itu, bahwa yang dinamakan bughod itu kelompok bersenjata yang melawan pemerintahan yang sah. Nah, pada waktu itu Kiai Thorekoh NU belum berdiri, Muhammadiyah belum berdiri. Kiai Thorekoh dengan santrinya melawan penjajah. Itu difatwai haram kalau melawan pemerintah Hindia Belanda. Padahal Hindia Belanda di Indonesia pada waktu itu belum, Indonesia itu enggak sah. Nah, itu dilawan. Terus ini cucu Nabi, ini cucu Nabi, maka perlawanan sedikit demi sedikit kendur karena didoktrinkan, karena di framing bahwa imigran dari Yaman itu adalah keturunan Nabi. Padahal yang keturunan Nabi